Anakku yang ranking ke-23. Di kelasnya ada 25 orang murid. Setiap kenaikan kelas, anak perempuanku selalu mendapat ranking ke-23. Lambat laun ia dijuluki dengan panggilan nomor tersebut. Sebagai orang tua, tentu kami merasa panggilan ini kurang enak didengar. Namun anehnya anak kami tidak merasa keberatan dengan panggilan itu. Pada suatu acara keluarga besar, kami berkumpul bersama di sebuah restoran. Topik pembicaraan semua orang saat itu adalah tentang anak-anak jagoan mereka masing-masing. Anak-anak pun ditanya, apa cita-cita mereka kalau mereka sudah besar? Ada yang menjawab ingin menjadi dokter. Ada pula yang menjawab ingin menjadi pilot. Ada juga yang menjawab ingin menjadi arsitek, bahkan presiden. Dan semua orang pun bertepuk tangan mendengar jawaban-jawaban tersebut. Sementara itu, anak perempuan kami terlihat sangat sibuk membantu anak kecil lainnya makan. Semua orang mendadak teringat kalau hanya anak kami yang belum mengutarakan cita-citanya. Karena didesak banyak orang, akhirnya dia menjawab, "Saat aku dewasa, cita-citaku yang pertama adalah menjadi seorang guru TK, memandu anak-anak menyanyi, menari, lalu bermain-main." Demi menunjukkan kesopanan, semua orang pun tetap memberikan pujian terhadap jawaban anak perempuan kami itu. Kemudian mereka menanyakan apa cita-cita yang kedua. Anak kami pun menjawab, "Saya ingin menjadi seorang ibu, mengenakan kain celemek bergambar Doraemon dan memasak di dapur. Kemudian membacakan cerita untuk anak-anakku dan membawa mereka ke teras rumah untuk melihat bintang." Semua sanak keluarga saling pandang, tanpa tahu harus berkata apa. Saat itu raut muka suamiku menjadi canggung sekali. Sepulang kami kembali ke rumah, suamiku mengeluh kepadaku. Apakah aku akan membiarkan anak perempuan kami kelak hanya menjadi seorang guru TK? Setelah kejadian itu, kami meminta anak kami mengikuti beberapa les tambahan. Anak kami sangat penurut. Dia tidak lagi membaca komik, tidak lagi membuat origami, dan tidak lagi banyak bermain. Bagai seekor burung kecil yang kelelahan, dia ikut les belajar sambung menyambung. Buku pelajaran dan buku latihan dia kerjakan terus tanpa henti. Sampai akhirnya tubuh kecilnya tidak bisa bertahan lagi karena serangan flu berat dan radang paru-paru. Akan tetapi anehnya hasil ujian semesternya membuat kami tidak tahu mau tertawa atau menangis. Karena tetap saja rankingnya 23. Kami memang sangat sayang pada anak kami itu. Namun kami sungguh tidak memahami akan nilai sekolahnya. Pada suatu minggu, teman-teman sekantor mengajak pergi rekreasi bersama. Semua orang membawa serta keluarga mereka. Sepanjang perjalanan penuh dengan tawa. Ada anak yang bernyanyi, ada juga yang memperagakan kebolehannya. Anak kami tidak punya keahlian khusus. Hanya terus bertepuk tangan dengan sangat gembira. Dia seringkali lari ke belakang untuk mengawasi bahan makanan, merapikan kembali kotak makanan yang terlihat sedikit miring, mengetatkan tutup botol yang longgar, atau mengelap wadah sayuran yang meluap keluar. Dia sibuk sekali bagai seorang pengurus rumah tangga cilik. Ketika makan ada satu kejadian yang tidak terduga. Ada 2 orang anak lelaki teman kami, satunya si jenius matematika, satunya lagi ahli bahasa Inggris, dan keduanya berebut sepotong kue. Tiada seorang pun yang melepaskannya, tidak juga saling membaginya.
Para orang tua membujuk mereka, namun tidak berhasil. Terakhir anak kamilah yang berhasil melerai dengan merayu mereka untuk berdamai. Ketika pulang, jalanan sangat macet. Anak-anak mulai terlihat gelisah. Anakku membuat guyonan dan terus membuat orang-orang semobil tertawa tanpa henti. Tangannya juga tidak pernah berhenti. Dia menggunting berbagai bentuk binatang kecil dari kotak bekas tempat makanan. Sampai ketika turun dari mobil bus, setiap orang mendapatkan guntingan kertas hewan sio masing-masing dari anakku dan mereka terlihat begitu gembira. Selepas ujian semester, aku menerima telepon dari wali kelas anakku. Pertama-tama, tentu saja, aku mendapatkan kabar kalau ranking sekolah anakku tetap 23. Namun dia mengatakan ada satu hal aneh yang terjadi. Dan hal itu pertama kali ditemukannya selama lebih dari 30 tahun mengajar. Ia menceritakan dalam ujian bahasa ada sebuah soal tambahan. Soal itu menanyakan siapa teman sekelas yang paling kamu kagumi dan apa alasannya. Anehnya, semua teman sekelas menuliskan nama anakku. Mereka bilang karena anakku sangat senang membantu orang, selalu memberi semangat, selalu menghibur, selalu enak diajak berteman, dan banyak lagi. Si wali kelas pun memberi pujian. Anak ibu ini kalau bertingkah laku terhadap orang lain memang benar-benar nomor 1. Saya pun bercanda pada anakku, "Nak, suatu saat kamu pasti akan jadi pahlawan." Anakku yang sedang merajut selendang leher tiba-tiba menjawab, "Ibu, Bu Guru pernah mengatakan sebuah pepatah, ketika pahlawan lewat, harus ada orang yang bertepuk tangan di tepi jalan. Ibu, aku tidak mau jadi pahlawan, aku mau jadi orang yang bertepuk tangan di tepi jalan." Aku terkejut mendengar jawaban itu. Dalam hatiku pun terasa hangat seketika. Seketika hatiku tergugah oleh anak perempuanku itu. Di dunia ini banyak orang yang bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan. Namun anakku memilih untuk menjadi orang yang tidak terlihat. Seperti akar sebuah tanaman, tidak terlihat, tapi ialah yang mengokohkan. Aku pun tersadar jika anak-anak kita bisa sehat, jika ia bisa hidup dengan bahagia, jika tidak ada rasa bersalah dalam hatinya, lalu mengapa anak-anak kita tidak boleh menjadi seorang biasa namun berhati baik dan jujur?